Ya, Shalom, selamat sore. Apa kabar kita hari ini? Saat ini kita akan beribadah online kaum profesional pada tanggal 27 Mei 2020, yang tentunya kita akan sama-sama bersatu hati untuk melayangkan doa-doa, pujian serta penyembahan sebagai mana ucapan syukur kita di segala kondisi saat ini. Untuk itu, dalam segala kesesakan apapun, tetap Tuhan memberikan kedamaian. Dalam segala keraguan sekalipun, ketika kita menuju apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kita akan dibuat terkagum dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kita. Untuk itu, mari kita layangkan pujian penyembahan kita. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Ku, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Ku. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, haleluya. Oh, we worship you. Haleluya. Biar kami sembah Kau, biar kami kutinggikan. Oh, we worship you. Haleluya. Oh, biar kami sembah Kau Tuhan, biar kami tinggikan nama-Mu Yesus. Seluruh bumi menyembah, menyembah. Oh, Engkau yang bertata, Engkau yang bertata atas setiap kami ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, Lord. Tuhan Allah kami, sumber dari segala pengharapan yang memenuhi setiap hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam segala kondisi dan situasi saat ini ya Bapa. Biarkan setiap hati kami diberi kerinduan untuk selalu mendekat diri kepada-Mu dan menjalin relasi lebih intim dengan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Berkati setiap sesi ibadah ini Tuhan, biar menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari saat ini kita akan bersorak-sorai sebagaimana Tuhan Allah batu karang yang teguh serta kota benteng dan perisai yang mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Bahkan dalam kondisi saat ini sekalipun kita percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan tidak luput dari setiap kita. Untuk itu mari kita mau bersorak-sorai bagi nama Dia, dan senantiasa kemuliaan Tuhan boleh ada di tempat ini dan menyertai kita semua. Untuk itu mari kita nyanyikan bersorak-sorai. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku,
yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah, Yesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kami serahkan pada namanya Bang Andre. Selamat malam teman-teman profesional. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa.
Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang Kau limpahkan ke hidup kami Bapak. Dan saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama biar kami mengerti isi firman-Mu Tuhan dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat malam teman-teman profesional. Pada saat ini adalah sesuatu yang berbeda. Kita akan kebaktian secara online dan ini adalah imbas dari sebuah fenomena yaitu pandemi corona. Saya mencatat bahwa kurang lebih selama 3 bulan kita merasakan hal seperti ini. Yang bekerja harus melewati work from home, yang sekolah harus study from home, bahkan kita melakukan kegiatan belanja yaitu shopping from home. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan apabila kita bahkan berpergian keluar, maka kita akan menyertakan hand sanitizer ketika kita beraktivitas di luar, bekerja ataupun aktivitas yang kita lakukan di luar. Ketika kita bertemu dengan orang-orang, maka kita akan membatasi diri kita. Dampak ini bukan hanya terjadi untuk kehidupan sosial atau pribadi, tetapi masuk ke bidang pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa begitu banyak orang yang kena PHK, lalu pemotongan upah imbas dari work from home, lalu berkurangnya lapangan pekerjaan dan kekhawatiran terhadap masa depan perekonomian. Bukan hanya untuk orang yang bekerja saja, tapi untuk orang-orang yang memiliki bisnis ataupun perusahaan, ini menjadi sebuah momentum yang sangat membingungkan bagi mereka. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus mampu memastikan sikap terhadap ketidakpastian situasi global ini. Tema minggu ini tentang doa dan harapan. Di dalam ketunggangan berdoa, Tuhan akan memberikan pengharapan. Namun pada saat ini saya akan mengambil sebuah perspektif yang berbeda tentang doa dan harapan. Doa dan harapan tak terpisahkan. Doa adalah permohonan kita kepada Allah Bapa ataupun komunikasi kita kepada Tuhan. Sedangkan harapan sesuatu yang diinginkan agar terjadi. Mungkin simpelnya adalah sebuah impian atau keinginan. Sebagai contoh, mungkin ketika kita berulang tahun ataupun lulus sekolah, kita pasti tanya apa yang menjadi harapanmu. Dan tentunya kita akan menyebutkan harapan-harapan yang terbaik yang mungkin bisa terjadi kepada kita di masa mendatang. Kita sebagai orang percaya memiliki harapan atau keinginan terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menghampirinya dengan doa-doa kita. Saya memiliki ilustrasi bahwa ketika kita menghampiri Tuhan di dalam doa, ada kita dan Tuhan, maka ada sebuah jembatan yang kita lakukan, yaitu doa kita. Dan doa ini bisa saya sebutkan bahwa doa sebagai kendaraan ataupun mobil untuk kita bisa menuju ke titik yang lain, yaitu Tuhan. Dan harapan bagi saya diibaratkan sebagai sebuah bahan bakar yang menjadi bahan bakar bagi mobil tersebut sehingga mobil tersebut bisa berjalan. Mari saat ini kita bersama-sama akan mempelajari sebuah contoh yang luar biasa dalam firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28 ya. Secara singkat bahwa di sana ada seorang tokoh yang luar biasa, yang kuat dan juga hebat. Tentunya konotasi kita itu ada seorang lelaki yang luar biasa, bukan? Tetapi ini menjadi sebuah ironi karena yang saya sebutkan adalah seorang wanita, yaitu Hana. Kita akan belajar bagaimana Hana dalam merespon ketidakpastian situasi dan keadaan yang dialami. Bahkan situasi ini adalah sebuah keadaan yang sangat krusial bagi seorang wanita. Dan tentunya kita akan bersama-sama belajar dari kisah ini.
Hana memiliki seorang suami yaitu Elkana, dan Elkana ini memiliki 2 orang istri. Dan tentunya ini adalah situasi pertama yang menjadi sebuah hal yang tidak mengenakan bagi Hana. Ya. Situasi hal yang tidak mengenakan apalagi yang Hana miliki. Yang kedua adalah Hana seorang perempuan yang mandul, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Hana tidak bisa memiliki anak. Dan itu tentunya bagi seorang wanita adalah pukulan yang sangat berat. Dan tentunya memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga adalah harapan yang sangat besar bagi seorang wanita. Selain itu ada pun situasi-situasi lain yang Hana lalui, yaitu Hana dibully ataupun dilukai oleh madunya, istri kedua dari Elkana, yaitu Penina. Bisa saudara bayangkan, Hana memiliki istri tandingan, lalu Hana pun seorang wanita yang memandul. Tidak hanya itu, bahkan dia dibully oleh istri mudanya. Bisa saudara bayangkan bahwa itu adalah sebuah situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat menyakitkan. Bahkan mungkin orang-orang luar sana berkata bahwa itu adalah seorang yang teraniaya. Tetapi luar biasanya Hana adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ketika dia berada dalam sebuah situasi yang sangat tidak mengenakan itu, dia tetap berdoa, dia tetap berserah kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa keluarga Elkana tahun ke tahun selalu pergi ke kota Silo untuk berdoa. Ya. Jadi ketika Hana dan keluarganya pergi ke Silo untuk berdoa, dia memanjatkan setiap doanya kepada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Samuel bahwa Hana berdoa dengan berpedih hati. Ya. Apa itu pedih? Pedih itu adalah sakit hati disertai dengan sedih, ataupun sangat sakit, ataupun luka yang dicuci. Bisa saudara bayangkan? Jadi pedih itu adalah sebuah situasi tingkatan satu tahap di atas sakit. Jadi sangat luar biasa. Tetapi dengan kepedihan itu, Hana memiliki harapan yang luar biasa untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan dengan kepedihan-kepedihan itu dia naikkan harapannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan Eli menyangka bahwa ketika Hana berdoa, Hana dikira dia sedang mabok. Tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa, bukan? Ketika seorang berdoa dengan ketekunan yang luar biasa, dengan situasi mungkin seperti teraniaya, terluka, dan saya yakin bahwa itu menimbulkan sebuah kekuatan doa yang sangat besar. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab apa yang diinginkan oleh Hana, yaitu memiliki seorang anak. Tuhan memberikan Samuel, dan perlu dicatat bahwa ketika Hana melahirkan anak pertama dari Tuhan, Anda harus tahu bahwa Samuel adalah seorang pemimpin penting dalam sejarah Israel. Ia adalah pemimpin zaman transisi dari zaman hakim-hakim ke zaman kerajaan. Luar biasa bukan? Ketika Hana mandul, dia meminta anak kepada Tuhan dan lahirlah Samuel. Bukan hanya anak yang biasa-biasa saja, tetapi anak yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam sejarah firman Tuhan, membuat perbedaan yang besar dalam cerita firman Tuhan. Selain itu, Samuel pun dia menjadi orang yang mengurapi 2 raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Luar biasa bukan seorang Samuel? Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengurapi raja yang sangat penting di bangsa Israel, bahkan 2 orang raja. Dan itulah jawaban Tuhan kepada Hana, mendapatkan jawaban yang terbaik, bahkan sangat luar biasa. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi harapan teman-teman, harapan yang berasal daripada pergumulan, harapan yang berasal daripada
kesakitan, rasa pedih, ataupun rasa teraniaya daripada saudara-saudara. Mungkin teman-teman menginginkan kebutuhan keluarga, ataupun dalam pekerjaan atau karir ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih besar, ataupun dalam bisnis Anda ingin mendapatkan sebuah bisnis yang semakin hari semakin meningkat, semakin sukses. Atau untuk anak-anak muda, teman-teman profesional ingin menikah, mendapatkan pasangan. Bagi yang sudah menikah ingin punya anak, ataupun ingin memiliki rumah, bahkan memiliki kendaraan. Itu semua menjadi fakta kehidupan bahwa situasi-situasi yang menjadi keinginan kita lah yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Dan ketika harapan itu kita panjatkan di dalam doa, ketika harapan yang kuat menjadi dasar doa kita, maka akan ada dampak yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi, ketika kita memiliki harapan yang kuat dan harapan tersebut menjadi dasar dari doa kita, maka ada dampak yang luar biasa. Saya mencatat ada 3 hal yang bisa menjadi dampak. Yang pertama adalah persisten ataupun kegigihan. Kita tahu bahwa ketika Hana dengan harapan yang kuat, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Samuel bahwa setiap tahun dia pergi ke kota Silo. Sebagai catatan bahwa Silo adalah sebuah kota yang berbeda dari kota di mana Hana tinggal, yaitu kota Rama. Saya mencoba searching di Google, Rama dan Silo itu berjarak sekitar 200 km kalau tidak salah. Dan kalau zaman sekarang mungkin bisa dilalui dengan 6. Tetapi perlu saudara ingat bahwa 200 km dilalui dengan cara yang tradisional pada zaman dulu. Mungkin berjalan ataupun dengan menggunakan transportasi binatang. Tentu ini dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan persiapan yang sangat bagi saya mungkin itu merepotkan, kan? Tetapi Hana dengan kegigihan, dengan persistensi yang kuat, dia tetap melakukan itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini terjadi tahun ke tahun, artinya bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi lebih dari itu. Dan ini persisten yang bisa menjawab semua itu. Persisten membuat kita tetap kuat dalam menghadapi permasalahan dan badai hidup. Tentunya kita nggak bisa milih untuk menghindar, bahkan memilih-milih masalah mana yang bisa menghampiri kita, ya, nggak bisa. Tetapi dengan persisten, dengan kegigihan, kita mampu melewati setiap masalah yang menghampiri kita. Bahkan yang lebih luar biasa bahwa seharusnya kita bersyukur ketika kita mendapatkan masalah. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita mendapatkan masalah, maka kita menjadi orang yang cemas, menjadi orang yang takut. Tetapi ketakutan dan kecemasan itu menimbulkan rasa pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengatasi situasi-situasi yang buruk dengan memegang Tuhan sebagai dasar hidup kita. Bahkan sebaliknya, permasalahan dan badai hidup membuat kita semakin kuat. Saudara tahu kenapa? Karena setiap masalah yang terjadi dalam diri kita itu akan membuat kemampuan terbaik kita itu keluar. Ketika kemampuan terbaik kita keluar, maka secara tidak sadar kita akan mengalami sebuah kemampuan yang terus naik kelas. Ya tentunya sebagai contoh, kalau kita diberikan soal SMA, saya pikir dengan gampang kita pasti akan menyelesaikan hal tersebut, bukan? Karena apa? Karena kita sudah melalui hal tersebut di bangku SMA. Tetapi ketika kita SMA, diberikan soal SMA, pasti kita akan mengeluh dan kita akan merasa kesal. Seperti itulah contoh sederhana daripada masalah yang membuat kita semakin kuat, bahkan membuat kita persisten. Persisten sangat bermanfaat dalam dunia kerja, mungkin dalam karir ataupun bisnis. Saya punya pengalaman di dunia pekerjaan bahwa tidak semua orang yang memiliki karir yang luar biasa itu adalah orang-orang yang brilian, orang-orang yang pintar, orang-orang yang
mampu bekerja dengan luar biasa, yang meluangkan waktunya mungkin 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, bukan. Tapi saya melihat banyak orang yang karya meningkat karena dia persisten, dia gigih melakukan setiap pekerjaannya dengan baik. Dia melewati setiap kesulitan, dia melewati setiap masa-masa berat dalam pekerjaan dengan baik, sehingga perusahaan pun akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada dia karena dia memang teruji telah melewati masa-masa yang berat, bukan? Bahkan di dalam bisnis pun sama. Ketika kita memiliki persisten, kegigihan, kita akan terus mencoba bisnis yang kita tekuni. Mungkin pada awalnya kita akan gagal, kedua gagal, tetapi karena kegigihan, karena kita gigih untuk terus mencoba untuk sukses, dan saya yakin bahwa itu akan terjadi. Kesuksesan akan menghampiri kita karena kita memiliki kegigihan untuk terus mencoba bangun, bangkit dari kegagalan. Bukan hanya dalam dunia pekerjaan, bagi kaum profesional atau teman-teman profesional, ada beberapa kita yang sudah memiliki keluarga ataupun sudah menikah. Persisten atau kegigihan pun sangat diperlukan dalam dunia pernikahan. Anda tahu bahwa bersama dengan pasangan, dengan anak-anak dalam waktu yang sangat panjang adalah bukan hal yang mudah. Dan ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak dinamika naik turun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan saya yakin bahwa persisten atau kegigihan untuk kita terus mengasihi pasangan kita, untuk terus menjaga keluarga kita, mendidik anak kita, saya yakin bahwa apa yang kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan tentunya itu semua karena kegigihan kita. Hal yang kedua yang menjadi dampak adalah damai sejahtera. Hana menjadi tidak muram dan mau makan setelah Eli berkata Tuhan akan menjawab doa daripada Hana. Artinya ketika Hana sebelum berdoa dia tidak mau makan. Bisa Anda bayangkan seseorang yang tidak mau makan, dia pasti memiliki masalah yang sangat berat. Bahkan mungkin saya katakan bahwa dia memiliki sebuah masa yang disebut stres berat. Tetapi ketika dia berdoa dan Eli menjawabnya, dan saya yakin bahwa pada saat itu doa Hana belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Hana memiliki sebuah situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Dia menjadi mau makan dan wajahnya tidak muram. Dan saya katakan ini adalah sebuah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah situasi yang meliputi aspek hati. Ada di dalam hati kita. Dan tentunya damai sejahtera berasal daripada Tuhan, daripada Allah. Ketika masalah itu datang, ada di luar tubuh kita, di luar dalam diri kita, itu akan akan berada tetap di luar kita. Kalau damai sejahtera tetap ada dalam diri kita, sehingga masalah yang ada di luar itu tidak akan merampas atau mengganggu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang di dalam diri kita. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Saya katakan bahwa ada satu ilustrasi yang luar biasa di masa corona ini. Dikatakan bahwa di masa corona ini kita berada di dalam badai yang sama, tetapi kita masing-masing dari kita berada di perahu yang berbeda. Artinya di mana teman-teman meletakkan kendali perahumu, apakah kepada Tuhan, apakah kepada keuanganmu, apakah kepada hal-hal di luar sana yang bisa mengecewakan kita. Tetapi saya katakan bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan kuat, tidak akan terpengaruh dengan masalah yang ada di luar sana. Hal yang ketiga adalah doa yang dijawab. Ya, puji nama Tuhan bahwa Hana dijawab ya oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya ya, tetapi dia dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Seperti yang saya katakan bahwa Samuel adalah orang yang sangat luar biasa. Tetapi tidak semua orang dijawab oleh Tuhan dengan jawaban ya, bukan? Ada beberapa kita mungkin mendapatkan jawaban tidak, ataupun mendapatkan jawaban nanti. Tidak semua doa memiliki jawaban yang sama daripada Tuhan. Ketika kita memiliki jawaban yang berbeda, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap baik adanya. Ketika jawaban kita
ketika doa kita dijawab ya oleh Tuhan, mungkin gampang sekali kita memuji Tuhan. Bagaimana ketika kita dijawab tidak ataupun nanti? Apakah kita akan tetap meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan? Saya yakin bahwa ketika Tuhan menjawab nanti ataupun tidak, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih luar biasa daripada pikiran kita. Dan kuncinya adalah bagaimana kita tetap bertahan, kita tetap menunggu waktunya Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan pastikan bahwa ketika jawabannya tidak ataupun nanti, Tuhan tetap baik adanya. Dan saya percaya itu bahwa apapun situasi kita, Tuhan tetap baik. Coba Anda bayangkan bahwa ketika doa kita dijawab ya, saya yakin dan percaya bahwa orang tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan gampangnya orang berdoa dan dijawab ya, masalah akan cepat teratasi dan kita tidak akan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa apapun jawaban dari Tuhan, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kita pergi saat bekerja, dan tetap produktif dimanapun teman-teman profesional berada. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sama-sama kami belajar. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh mengajar kami untuk menjadi orang yang lebih baik Tuhan, memiliki perspektif yang berbeda Tuhan, agar kami mampu menangkap isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami putuskan, apa yang kami pikirkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang berkati kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Kami percayai bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, terima kasih buat Bang Andre yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua, semakin diberkati oleh Tuhan, dan tentunya dalam tetap menjaga kondisi serta situasi saat ini, kita tetap bersemangat. Untuk itu tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang kami miliki saat ini. Sekiranya apa yang menjadi persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan tentunya boleh menjadi berkat dan boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sekiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahannya, untuk info, teman-teman boleh menyiapkan amplop dan mengisi persembahannya, dan jangan lupa untuk ditulis ibadah profesional dan tanggalnya tanggal 27 Mei 2020. Lalu jika ada waktu kosong, teman-teman boleh mengantar setiap persembahan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah tersedia. Tentunya bagi teman-teman juga yang masih bekerja di luar rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ezra. Tiba waktunya kita akan menutup ibadah profesional kita di dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan untuk setiap kami. Hingga hari ini Tuhan, Kau terus memberkati kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap kaum profesional di tempat ini, Kau yang berkati dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang pakai kami Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan.
Terima kasih buat waktu yang indah hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sungguh terberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh mengumpul kami kembali Tuhan di ibadah kami selanjutnya. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami ini Tuhan. Setiap pemerintahan kami Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, dan setiap pemerintahannya Bapak yang saat ini terus Bapak berjuang untuk melawan Tuhan virus corona Tuhan. Kami percaya, kami sehati Tuhan, Kau yang berikan kami kesehatan, Kau yang berikan mereka kekuatan Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terbebas Tuhan dari setiap pandemi Tuhan di negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup melawat Tuhan untuk kami bangsa Indonesia Tuhan boleh terbebas dari setiap apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Jaga setiap kami, setiap kesehatan kami, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Berdoa juga buat para pelayan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Kau yang terus memberkati Tuhan dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Kau gantikan dengan berkat yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami menutup Tuhan ibadah kami sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.